Trading Ethereum ya, ataupun trading Doge saat volatile-nya lagi tinggi-tinggi banget ya. Saya lebih suka trading itu daripada Nagaya. Kenapa? Nagaya belum ada naik turun. Belum ada naik turun, kenapa? Belum masuk market, nggak ada naik turunnya. Tapi karena saya ngelihat Nagaya ini ada sebuah aset. Robert T. Kiyosaki bukan hanya menyarankan di B, tapi dari B hasilnya dialokasikan ke yang bawah nih, I, investor. Siapa yang sekarang menjadi investor angkat tangan? Siapa saat ini yang sudah menjadi investor? Saya perjelas lagi ya. Siapa hari ini yang sudah mengambil bagian menjadi seorang investor, artinya Anda punya uang, Anda taruh di sebuah aset, angkat tangan. Semua Anda yang hari ini hadir di acara ini adalah investor. Investor apa? Holders Nagaya. Perlu Anda kejar gak? Yang perlu cuman tambah, bukan dikejar. Betul ya? Ditambah. Nah, saya berpikir gini, ketika saya melihat Nagaya, saya ngeliat dari sisi program community builder, saya lihat lagi dari sisi aset. Asetnya apa? Menjalankan proyek. Anda sadar atau tidak sadar, Anda sudah menyerahkan diri untuk menerima passive income, walaupun jumlahnya kecil. Kenapa? Karena masih jalan satu proyek. Sekarang kalau kita lihat, apakah Pak Bambang Hartono itu kayaknya dari Jarum? Tidak. Kayaknya dari BCA? Ya. Ayo, dia menjadi orang terkaya di Indonesia karena apa? Karena dia perusahaan Jarum? Karena dia akuisisi BCA? Karena apa? Sebagai investor. Beliau kaya karena invest, bukan usaha yang dibangun. Contoh, apa tujuan Pak Bambang itu beli BCA? Ada yang tahu nggak? Tujuannya benefit berupa dividen. Tahun lalu berapa dia terima? 1,6 triliun. 1,68. Ya, 1,68, angkanya cantik ya. Triliun Pak. Ya. 1,68 triliun. Dia tertarik gak untuk jual aset sahamnya? Gak tertarik kan? 1,68 triliun tiap tahun, dibagi aja 12, berapa ratus juta setiap bulan hitungannya, bener ya? Anda sekarang sebagai holders Nagaya, Anda mau lepas aset Anda? Kalau suatu hari total aset Anda bisa menghasilkan 1 miliar aja dalam setahun, Anda masih mau lepas asetnya? Atau Anda sama seperti saya, beli untuk simpen, bukan untuk dijual. Beli untuk diwariskan, bukan untuk dijual. Pertanyaannya, harga market 1 juta per koin, harga market 1 miliar per koin, Anda nikmatin nggak? Ayo, Anda nikmatin nggak? Enggak, kalau Anda nggak jual. Angka itu Anda akan nikmati kalau Anda jual. Kalau Anda nggak jual, angka itu hanya sebatas angka. Pertanyaannya lagi, Pak Bambang Hartono pusingin nggak sih nilai market sahamnya? Kalau tiap tahun dia dapat 1,68 triliun, dia pusingin nggak nilai market? Enggak. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk dijual. Anda lihat hari ini, kalau kita hitung-hitung aja berdasarkan histori kemarin, berapa sih rata-rata per bulan yang Anda terima profit sharing dari satu koin? Sekian puluh perak, betul ya? BCA membagikan benefit saham per lembarnya berapa tahun lalu? 25 rupiah. Coba Anda bandingkan dengan Nagaya, siapa lebih besar? Jadi Anda mau sebagai investor
Saham atau investor Nagaya? Kalau saham dividen 1 tahun 1 kali. Kalau Nagaya sekarang 1 bulan 1 kali. Terjual 6 juta 1 bulan 2 kali. Terjual 11 juta 250 1 tahun sudah 3 kali. 1 tahun 1 bulan sudah 3 kali. Kalau sudah jalankan 10 proyek 10 hari sekali bukan? Kalau sudah 15 proyek, kalau 30 proyek, bisa-bisa pas Anda bangun tidur, bukan pasangan Anda yang Anda lihat, handphone mana, mau lihat profit sharingnya berapa. Bener gak? Ya kan? Kenapa? Karena udah 30 proyek. Dan senengnya saya punya CEO yang amanah, dan beliau punya target memiliki 30 proyek di Nagaya ini. Anda bayangkan hari ini nih, ya, hari ini 1 proyek, kita udah senang ya nerimanya ya. Gimana kalau udah 2 proyek? Senang. 20 proyek, 30 proyek, lebih happy lagi kan? Masih pentingin gak sih nilai market? Siapa yang masih mau jual aset Nagayanya? Jual ke saya aja. Karena saya mau memperbanyak aset, ya nggak mau mengurangi aset. Saya mau memperbanyak aset. Kenapa? Saya juga banyak terinspirasi oleh Pak Tobing. Ya, beliau berinvestasi di Bitcoin, untung banyak, ya. Tapi menyesal ya Pak ya? Menyesal. Kenapa? Kecepatan jualnya. Coba jualnya tahun lalu. Wah, udah nggak ketemu lagi di sini. Pak Tobing mungkin lagi di Eropa, di mana gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau sukses, milikilah mindset yang benar. Gak ada yang namanya instan. Semua butuh proses. Hanya saja setiap manusia itu punya 2 serigala. Serigala positif, serigala negatif. Betul ya? Tergantung serigala mana yang Anda mau kasih makan. Kalau Anda mau sukses, percayalah, yang Anda hadapi adalah ketakutan, penolakan, rasa lelah, ya, bete, betul ya? Semua Anda hadapi itu. Atau bahkan gak percaya diri bisa sukses, gak yakin bisa sukses, betul ya? Kalau Anda memberi makan serigala negatif ini, maka hal itulah yang diberikan. Maka serigala itu akan mendapatkan kekuatan lebih untuk menakut-nakuti Anda. Tapi kalau Anda mau sukses, kasih makan serigala positif. Supaya kalau Anda lagi menghadapi penolakan, Anda lagi menghadapi kegagalan, ya, serigala itu memberikan Anda tenaga lebih kuat lagi untuk apa? Bertahan. Jadi orang yang sukses itu bukan berarti orang itu makannya makan besi. Sama makan nasi, bukan makan besi. Tapi kenapa orang itu bisa sukses? Mereka lebih bisa bertahan dalam proses ujian kehidupan. Nah, sama halnya ketika saya dulu juga sebagai investor Bitcoin, saya lebih menyesal daripada Pak Tobing. Saya beli di harga 7,5 juta. Dolarnya itu 550 dolar. Saya sudah jual di angka 25 ribuan dolar. Nyesel. Tapi itu pengalaman. Yang penting lulus, ya. Uang sekolah yang penting lulus. Jangan nggak lulus gitu ya. Nah, saya mulai berpikir kalau saya terus kayak begitu, saya nggak akan bisa. Makanya penting saya harus punya sebuah aset. Kenapa penting memiliki sebuah aset? Seperti yang tadi saya sampaikan, kita nih punya tubuh fisik kuat, kita kerja hasilin uang bisa. Coba kalau sakit. Coba saya nanya ke orang yang ahli asuransi, Pak Fendi, klien ada nggak yang tadinya produktif, kena sakit langsung nggak produktif? Banyak ya. Apa yang mereka lakukan habis itu? Berbaring di rumah aja, nggak punya penghasilan. Kecuali mereka ada beli asuransi uang pertanggungan, ya itu akan menjadi backup untuk menutupi biaya hidupnya selanjutnya. Tapi kalau enggak, dan berapa sih biaya asuransi? Kan cukup besar kalau mau biaya asuransi seperti itu, betul ya?
Tapi kalau Anda bisa mendapatkan itu dengan uang yang murah, kenapa enggak? Betul ya? Saya memulai Nagaya dalam kondisi nol, minus, bahkan bukan nol lagi. Saat itu saya cuma bisa beli Nagaya 1 koin. Ada yang tahu modal saya berapa? 18.150 rupiah. Ya, 18.150 rupiah saya beli Nagaya. Satu aja, karena uangnya nggak cukup. Jadi benar-benar minus ya, benar-benar minus. Ya. Tapi saya berjuang, karena saya ngeliat peluangnya. Karena saya kan mau bangkit dari keterpurukan. Di saat itu nggak ada satupun orang yang mendukung saya, nggak ada. Bahkan orang terdekat pun nggak ada yang mendukung. Tapi itulah, orang sukses itu nggak melihat siapa yang mendukung dia, tapi yang dia lihat gimana cara dia bisa menginspirasi orang banyak untuk bangkit dari keterpurukan. Saat itu saya cuma mikir gimana cara saya bisa bangkit. Saya ngeliat program community builder, saya ngeliat program community builder sebagai sebuah chance atau kesempatan membantu saya untuk bangkit. Ya, dalam kurun waktu gak nyampe 2 bulan saya udah bangkit dari keterpurukan. Ya, dan Nagaya sudah bisa memenuhi biaya hidup keluarga saya di bulan kedua. Di bulan pertama masih masih nahan nafas lah ya. Tapi udah menutup sebagian. Tapi di bulan kedua udah menutup total. Dan bulan selanjutnya saya bisa nambah aset. Nah, dan di sini saya melihat kalau saya sekarang berhenti aja jadi community builder, saya udah tenang. Tapi kalau angka untuk ngelewatin biaya hidup doang ya, sama ya buat entertain segala macam udah cukup. Dari mana? Royalty. Hanya dari royalty itu udah cukup. Ya.